apa yang saya sampaikan minggu lalu ya. Minggu lalu itu judulnya adalah hikmat Allah di atas hikmat manusia. Sebetulnya maksud saya itu hikmat dunia ya. Atau saya ngomongnya sama Mas Yoga mungkin kurang jelas. Ya, tapi enggak apa-apa, namanya karena maksud saya itu judulnya kan semua dunia itu kan tentang dunia semua. Jangan mengasihi dunia betul ya. Jangan sama ya, tidak sama dengan dunia, berbeda dengan dunia. Dunia yang membenci Allah, dunia yang tidak mengenal Allah. Pokoknya tentang dunia ya. Ya, yang terakhir kan enggak salah berbeda ya dengan dunia ini. Nah, maksud saya yang kali ini hikmat Allah di atas hikmat dunia gitu. Tapi tulisnya hikmat manusia enggak apa-apa juga. Tak pikir hikmat manusia itu juga hikmat dunia ya. Hikmatnya manusia itu berasal dari hikmat dunia, makanya hampir sama. Yang memang di Alkitab di situ dituliskan hikmat dunia ya memang. Enggak apa-apa ya. Nah, kali ini saya kepingin gini Saudara, karena ini kayaknya terakhir saya berbicara tentang ini kan tema kita sebenarnya kita sedang belajar untuk menjadi manusia baru. Sampai bertumbuh menjadi manusia rohani. Ya, katakan manusia rohani 1 2 3. Manusia rohani. Kita akan belajar untuk jadi manusia rohani itu. Yang saya ajarkan memang masih sedikit ya, yaitu bagaimana setelah kita menjadi manusia baru dilahirkan kembali. Ya, nanti ini memang terakhir bukan berarti selesai karena kita mau Desember ini kan mau bulan keramat kita lah orang Kristen ya. Bulan kedatangan Yesus Kristus ya. Bulan nanti ada titiknya tanggal 25 ya, Natal gitu ya. Lahiran Yesus Kristus ke dunia. Saya kepingin untuk bulan, ini berarti mulai minggu depan ya, itu kan suatu bulan itu, rencana saya gini, saya mau kita merayakan Natal, bukan berarti perayaannya ya, dalam arti suasananya. Katakan suasana, 1 2 3, suasananya itu ya. Itu 1 bulan ini. Amin. Jadi 1 bulan ini coba ya, gimana kita ya memang situasi pandemi corona, situasi. Tapi coba ya kita jangan kalah oleh dunia, kita kan udah belajar kan ya, berbeda dengan dunia ya. Ya memang kita tetap waspada ya Saudaraku ya, kita tetap berjaga-jaga itu waspada situasi ya. Corona ini ya memang ada beneran gitu ya Saudaraku ya, penyakit ya, virus, tapi kita kan enggak boleh takut ya. Kita percaya kuasa perlindungan Tuhan juga kita diberi hikmat ya toh, akal budi yang walaupun itu terbatas ya, karena hikmat dunia kan terbatas. Harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ada yang gitu pun ya masih kena gitu kan. Makanya kan itu hikmat dunia itu terbatas, enggak salah itu. Kita tetap jaga jarak, cuci tangan, rajin cuci tangan, gitu, apalagi dari pakai masker. Tapi yang penting itu jaga kesehatan, kan. Jaga daya tahan tubuh lah. Ya. Orang kan yang paling penting itu. Dan itu kan orang bisa sehat itu terutama karena kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan Saudaraku ya. Orang boleh minum vitamin sehebat apapun ya, makan bergizi apapun ya. Ya kan? Itu memang bisa daya tahan tubuh bagus, itu hikmat dunia enggak salah, tapi ini ada yang lebih tinggi gitu. Makanya kenapa minggu lalu saya berikan judul hikmat Allah di atas hikmat dunia. Sebenarnya dunia itu minggu lalu sempat nanti di sini kelihatan ya. Saya sempat meneruskan ada 3. Kita kan sebelumnya belajar manusia rohani dan manusia duniawi ya. Manusia rohani itu masih ingat yaitu apa disebut pneumatikos. Sebenarnya kalau mau lengkap pneumatikos antropos ya. Kita kan antropos itu manusia enggak usah lah. Kita ambil ini aja, gampangnya aja ya. Pneumatikos ya, manusia rohani, pneuma ya dari roh. Kemudian manusia daging ya Saudaraku apa? Sarkikos atau ada sarkikis itu ada yang bacanya seperti itu ya. Ada juga variannya sarkinos, sama ya, sarkikos, sarkinos, artinya itu daging. Ya, saya enggak sempat bahas inilah, ini suatu pelajaran. Jadi gini, ini sedikit aja ya. Alkitab ini kenapa ada yang meragukan Saudaraku ya? Salah satunya karena bahasa Yunani aslinya itu variannya banyak. Maksudnya varian gini Saudara, itu tapi luar biasa loh. Alkitab ini memang yang tulisan aslinya enggak ada, ini sedikit ya, sambil dulu lah pemanasan. Aslinya autografnya itu enggak ada. Yang ada manuskrip itu adalah salinan, ya. Salinan ya. Sekarang bayangkan Saudaraku, masa tulisan itu 2000-an tahun yang lalu ya. Masa kertas masih bisa bertahan gitu loh Saudaraku ya. Ya, tapi ini yang ada ini adalah salinan-salinan. Yang menyalin siapa? Saudara mau tahu enggak? Yang menyalin itu ya jemaat mula-mula gitu loh. Memang enggak disebut namanya. Dan itu ada berapa salinan? 5.000 Saudaraku.
5.000. Jadi misalnya ada surat-surat ya para rasul itu, karena nanti lain kali saya akan khotbah itu ya, itu didistribusikan, habis dibaca di Korintus, suruh baca ke sana lah kan. Zaman dulu kan enggak sedekat sekarang bisa kemana-mana, makanya disalin ya oleh jemaat mula-mula itu. Itu ada 5.000 salinan, ya salinannya 5.000-an sama. Dan yang luar biasa itu isinya sama, cuman jadi masalah itu dipertanyakan namanya varian. Ya, makanya ada sarkikos, ada sarkinos. Jadi itu ada varian, itu makanya ada yang mengkritik, ini kok enggak sama gini-gini. Tapi yang luar biasa tahu enggak? Artinya sama. Ulangi dengan saya. Artinya apa? Sama. Jadi varian itu mungkin saya bayangkan kayak bahasa Jawa. Nek, istri saya kalau tak tanya, apa? Kowe wis waras. Ya, saya enggak pakai kowe ya, Surabaya ya. Kon wis waras ta? Kalau sakit saya tanya, kon wis waras? Ngamuk-ngamuk dia. Waras kalau di Solo ya, itu bahasa Jawa yang nguku itu ya. Waras itu berarti sembuh dari gila. Loh di Surabaya kan kita biasa waras tahu. Sehat kan Surabaya. Tapi lah mungkin waktu itu ada yang nulis kamu sudah waras. Kon malan bahasa Jawa campuran ya. Kon wis waras lah. Tapi kowe wis mari loh. Kalau orang Solo tuh kowe wis mari gitu. Padahal mari itu artinya juga bisa apa? Kemari. Wis mari selesai apa itu. Lah, itu kan varian tapi makanya Alkitabnya ada konteks, ketika dibaca sama ternyata saudara, sama. Makanya saudara tidak usah ragu-ragu. Alkitab kita ini dipelihara oleh Tuhan, amin. Ya, itu 5.000 loh. Maksudnya 5.000 itu jadi gini Mas, tulisan yang sama. Misalnya surat Petrus itu ada apa? Kan itu satu ada yang berupa manuskrip, ada yang bendelan gitu. Petrus 1 itu 5.000. Perbandingannya itu 5.000. Tapi variannya itu cuma 5%, sedikit banget. Dan itu tidak mempengaruhi. Ini kapan-kapan itu tentang biologi ya, supaya saudara, nah, termasuk ini, makanya saya kemarin itu, karena saya punya varian macam-macam ya, saya bacakan perbandingan, ada yang Tectus Receptus, macam-macam lah. Itu saya habis baca, sebenarnya kalau pneumatikos itu temennya sarkinos gitu loh. Saya keliru yang beda. Sarkikos itu sebenarnya tulisannya OI, bacanya itu I ya. Jadi ada yang pneumatikos, tulisan tadi baca pneumatikis, terus sarkikis gitu, jadi kis. Nanti yang ini juga, yang ketiga ini ada jiwa ya, psukikis, tapi psuki itu baca I ya, psikikis gitu mas, psikologi itu loh, psikikis, wangil. Kita kalau nulisnya gampang, ngomong nih lidah saya rasanya kayak belepotan sama ya. Kita bukan wong Yunani, wong Jawa gitu ya. Nah, jadi ini varian aja, ini membuktikan bahwa ini saya sempat keliru dalam arti variannya, perimbangannya keliru, tapi artinya sama, enggak masalah. Pneumatikos harusnya sarkinos, tapi sarkikos juga ada, tapi itu dengan ois gitu ya. Oke, jadi enggak apa-apa. Ya, nah saya mau kita juga belajar ini saudaraku ya, makanya hikmat manusia itu disebutkan juga, nanti kita akan temukan di sini ya. Itu apa namanya? Itu dianggap duniawi juga ya, diterjemahkan di sini duniawi. Itu sebenarnya psikikos ya, psikikos antropos, psikis jiwa. Nanti kita akan lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita akan melanjutkan dari 1 Korintus 2. Hari ini saya akan berikan judul hikmat dari roh ya saudaraku ya. Apa itu? Kita akan belajar nanti ya. 1 Korintus 2 mulai ke-6. Minggu lalu pasal 1 ya. Kalau sudah saya sarankan kalau mau lengkap baca pasal 1, 2 ya dan 3 di awalnya itu. Nanti saudara bisa temukan pengertian yang utuh ya. Saya akan lompat-lompat ya kalau nanti panjang banget. Oke, dari ayat 6 ya. Di situ dikatakan sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Ya, matang ini dewasa di dalam roh ya. Sudah saya cek bahasa aslinya itu matang ini mature juga ya, dewasa tetapi secara rohani. Jadi hikmat ini diberitakan di antara mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari mana? Dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Ya, penguasa-penguasa itu saya lihat juga dari bahasanya itu bagus itu ya. Archonton. Archonton itu artinya bukan cuma penguasa, bisa artinya tuan. Jadi apa namanya itu orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang apa namanya utama, orang-orang yang di dunia ini dianggap utama gitu loh saudaraku. Ya, jadi ini bukan cuma bicara penguasa-penguasa dunia, ya tuan-tuan itu penguasa-penguasa, tapi juga bicara orang-orang yang berpengaruh.
Ya dunia kan melihat orang-orang mana yang berpengaruh, orang yang terkenal, ya zaman sekarang mungkin siapa yang jadi public figure, orang-orang yang dikenal masyarakat, orang yang dihormati, ya arkonton ya dari arche dan mana tadi? Kacamata saya ketinggalan dan ton itu ya arkonton itu arche itu artinya yang awal, yang mula biasanya kalau bicara tentang waktu, tapi itu menunjukkan yang utama. Gitu. Jadi ini yang dianggap utama bagi dunia. Ya, itu ternyata di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya gitu loh, saudaraku. Minggu lalu kan kita belajar ya, justru apa yang dianggap lemah, dianggap bodoh oleh dunia ini, justru dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang kuat dan orang yang pintar. Amin, saudaraku. Inilah hikmatnya Tuhan. Nanti kita akan lebih lanjut belajar hikmat ini. Saya akan lebih mendetail hari ini tentang apa hikmat itu kita dapat dari mana dan seperti apa hikmat itu ya. Dan hikmat itu bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, bukan dari orang-orang yang mungkin guru-guru yang Anda pinter, ya. Tokoh-tokoh, orang-orang filsuf, ya, ini orang-orang yang utama, yang Anda, wah ini banyak bisa saya pelajari dari dia. Makanya saya sejak dulu, maaf ya, sejak saya melayani, menggembalakan itu enggak pernah ngajarin jemaat untuk, maaf ya, buku beli, bukan berarti saya tidak setuju ya, itu kalau saya ya, buku Saat Teduh itu loh. Tahu buku Saat Teduh? Saat Teduh pakai buku, ada yang tipis, ada yang kandel, ya. Buku renungan, nah buku renungan. Kalau saya sih tidak menyarankan ya. Itu renungannya orang ya dibagikan ke Anda ngikutkan belum tentu itu ya puji Tuhan ada yang sesuai ada yang enggak dengan hidup Anda maksudnya ya. Kalau saya selalu menyarankan kenapa sih enggak kita merenungkan sendiri dengan Tuhan gitu. Dengan Tuhan secara pribadi gitu. Makanya saya selalu mendorong seperti itu ya. Dan memang itu enggak gampang, itu memang harus orang yang sudah mateng sih. Kan kalau sudah ada buku renungan kan gampang ya. Tinggal baca apa isi renungannya, kita renungkan ada tuntunan doanya apa gitu. Itu awal-awal bagi saya enggak apa-apa lah. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, kapan bertumbuhnya? Kapan Anda mendapatkan sendiri ya hikmatnya Tuhan? Gitu loh. Itu seperti orang, ini santai dulu ya, seperti orang kalau makan ya. Enak ini ya, saudara milih mana? Ini tergantung pilihan. Saudara waktu makan nasi goreng ini enak ya, karena dibuatkan orang kan tinggal makan, enak. Anda kepengen enggak bisa membuat sendiri seenak ini di rumah Anda? Misalnya nasi goreng yang seenak yang Anda makan, kepengen enggak? Nah kalau orang yang enggak kepengen mas tinggal beli aja loh, nah itu silakan, itu kan seperti itu. Tapi ada orang yang kepengen daripada aku beli-beli terus tiba-tiba malam lapar bisa goreng sendiri. Nah itu artinya belajar gimana membuat nasi goreng yang seenak yang Anda beli ini gitu. Ngerti maksud saya saudara? Kira-kira Saat Teduh secara pribadi itu seperti itu. Ya, itu kan sudah buatan hasil renungannya orang, enak banget ya bagus. Tapi kenapa enggak Anda renungkan sendiri apa yang Tuhan bicara? Secara khusus, rematos, itu rematos, firman yang keluar dari mulut Allah itu rematos, aku mau dengar sendiri Tuhan bicara dalam hidupku. Amin saudaraku. Nah gimana Saat Teduhnya? Atau enggak Saat Teduh sama sekali? Berubah mulai sekarang, kita jadi manusia baru, manusia rohani ya. Amin ya. Oke, jadi Anda boleh belajar kepada siapapun, tapi ya di sini kita bisa lihat bahwa penguasa-penguasa dunia, orang-orang mungkin dianggap terpandang yang hebat bagi dunia, belum tentu di hadapan Allah. Bahkan di situ dikatakan yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya satu kali selesai. Ya. Orang yang Anda kagumi suatu kali akan mengecewakan Anda. Ternyata di belakangnya seperti ini. Tidak ada yang sempurna ya. Makanya kita ini ya saudaraku ya. Kalau Paulus ngomong itu hamba Tuhan itu kita ini misalnya guru-guru, pengajar, pendeta apapun itu kita ini sebetulnya cuman mak comblang. Ya. Mak comblang pengantara tapi sementara, mak comblang itu sementara loh saudara, masa nyomblangi terus ya. Misalnya saya ini nyomblangi Mas juga berkali-kali gagal terus ini, nyomblangi terus. Tapi satu kali kan berhenti, sudah ketemu, ya ini kayaknya mau ketemu kayaknya ini. Sudah sering sama nyonya, masih bawa dalam doa. Tapi intinya kan masa nyomblangi terus ya, satu kali setelah menikah kan misalnya jadi, kan selesai nyomblang gitu loh saudara ya. Nah pengantara sementara itu seperti itu maksud saya, beda dengan Yesus pengantara abadi. Nanti lain kali saya akan ngajarin itu. Tapi intinya kan Anda bisa belajar kepada saya tapi sementara. Seumur saya hidup atau misalnya itu ya. Atau ya sementara sampai satu kali, makanya Paulus ngomong, aku telah mempertunangkan kamu kepada Kristus. Ya sudah, akhirnya ketemu sendiri, jadian sendiri kira-kira gitu ya. Kan kita disebut mempelainya Kristus. Akhirnya Anda situ. Saya di sini hanya bisa ngajarin, buka wawasan. Tapi Anda di rumah ini yang penting, saudaraku. Ya kita ketemu kan kalau ibadah di gereja kan seminggu sekali, terus belum ada
Apalagi corona gini, carousel pakai apa namanya online ya karu-karuan pedot-pedot. Tapi Sri kemarin luar biasa nih. Dengarin lancar naik ke genteng ya. Kok jalan-jalan ternyata naik ke atas lebih lancar pastor gitu ya. Wah, hari ini lancar. Ikut sharing kemarin. Gimana kamu ngomong? Wah, dapat ini bagus ya, puji Tuhan Sri. Oh, kamu kok agak goyang ini saya cari sinyal pastor. Ternyata naik tambah tempat yang paling tinggi luar biasa loh. Untung enggak disambar petir ya. Sampai berjuangnya seperti itu, wah luar biasa ini. Ya. Nah, kan paling ketemu itu, saya ingat itu aja terputus-putus ya, karena Mbak Ani juga, ini saya enggak bisa ikut pastor ini di sini jelek ya, memang wah siapa repot ini ya. Situasi seperti tapi ya itu tadilah Anda bagi saya yang penting saya hanya apa ya, memotivasi, mendorong, menggembalakan, yang encourage Anda. Tapi Anda sendiri itu yang paling penting itu loh. Anda sendiri ketemu dengan Tuhan, Anda sendiri ngalami Tuhan secara pribadi itu yang paling penting. Itu saudaraku. Jadi kita jangan bergantung sama manusia, bergantung sama pendeta, bergantung sama hamba Tuhan, apalagi seperti sekarang ini ujian buat kita anak-anak Tuhan mana yang apa namanya tetap kuat, tetap teguh ya. Nanti lain kali. Nah, kita akan lanjutkan. Ini aja ya, saya nih kelemahan saya gitu, selalu membaca langsung kepingin jelasin. Gak sabaran. Saya baca dulu sampai habis lah ya. Wah itu nanti sekarang langsung mulai ayat berapa sekarang? 8 ya? 7. Kita langsung 7 sampai 1 perikop ini ya. 1, 2, 3. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum sudah minggu lalu saya khotbahin. Dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ini kalau yang ini sudah saya khotbahin ya. Tapi saya rangkum dikit aja. Tidak apa-apa nanti yang berikutnya kita baca langsung. Jadi intinya penguasa-penguasa dunia ini mereka tidak mengerti hikmatnya Allah. Sepinter apapun mereka, sehebat apapun, mereka gagal paham. Dan terbukti di situ mereka akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Waktu itu yang disebut penguasa-penguasa ini sebenarnya membicarakan tentang apa? Pemimpin-pemimpin yang ada waktu itu. Ahli Taurat, Farisi, ya kelompok orang-orang pimpinan imam-imam kepala orang Yahudi, secara rohani, secara agamawi, Yesus ngomong, engkau menyelidiki kitab-kitab suci. Wah mereka tuh hafal banget saudara aja mungkin kalah. Ya, hafal banget Taurat itu sampai di luar kepala. Kalau kita di luar kepala, di luar beneran. Ini bener-bener sampai mendetil, sampai Yesus ngomong, kamu ini adas manis, jintan, sampai kecil-kecil itu ya. Kamu penuhi untuk tuntutan hukum Taurat, tapi kamu tidak punya kasih, kira-kira gitu. Waduh, itu luar biasa sampai hafal. Yesus ngomong, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Dan kitab-kitab suci berbicara tentang aku. Tetapi kamu tidak datang kepadaku, malah menolak, malah nyalipkan kan. Jadi gagal paham saya katakan. Orang-orang Yahudi, pimpinan-pimpinan agama, belum tentu. Mereka ngerti kitab suci. Makanya yang saya mau di sini kita belajar ini bukan pinteran-pinteran teologi. Pinteran-pinteran, pinter-pinteran teologi ya, bukan. Ya banyak orang pinter, tapi tidak mengalami Kristus dalam hidupnya. Saya tidak mau jemaat seperti itu. Ya, saya kepingin Anda mengalami Tuhan Yesus. Nyata di dalam hidupmu. Amin, saudaraku? Nyata. Tuhan Yesus ada loh dalam terasa, itu real. Nanti bulan Desember ini saya nanti mau kasih tema, bentar saya minum bentar ya. Sudah saya ngomong sama siapa ya? Itu sampai jadi rencana saya bulan Desember ini saya mau sebut, saya dengung-dengung satu biar meriah ya, maksudnya meriah bukan acaranya, acara kayak gimana kondisi, tapi maksudnya gini loh, didengung-dengungkan. Bulan Kristus menyatakan dirinya, tapi harus tambahi menjadi manusia loh. Berarti kan sebelumnya bukan manusia gitu. Bulan apa saudaraku? 1, 2, bulan Kristus menyatakan dirinya menjadi manusia. Enaknya menjadi atau sebagai? Saya lagi bingung cari kata-kata. Kristus menyatakan dirinya sebagai manusia atau bulan Kristus menyatakan dirinya menjadi manusia. Enak mana saya? Nanti voting ya. Sebagai. Oh ya, yang bahasa Indonesia pinter itu. Ya, nanti antara itu ya. Berarti bulan Kristus kuncinya menyatakan diri. Tapi sebagai manusia. Cocok sebagai kayaknya ya. Ya. Kalau bahasa teologis yang menjadi. Ex geneto ya. Oke, jadi kita kembali ke sini. Jadi ini saudaraku ya. Kita akan
bulan depan akan seperti itu. Oke, dan saya akan selesaikan untuk ini minggu yang terakhir November ini, kita belajar tentang menjadi manusia rohani ya. Oke, ayat 7 tadi ya. Nah, jadi penguasa dunia ini tadi itu ya, orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi gagal paham, orang yang belajar teologi ya, belajar Alkitab pun ternyata, padahal Alkitabnya itu, kitab sucinya, berbicara tentang Yesus, tapi tidak menemukan Yesus. Ya apa saudaraku ya? Dia hanya menemukan ilmu, dia hanya menemukan kesenangan berilmu, kesenangan belajar, tapi tidak menemukan Yesus. Saudara, sebenarnya gini loh, kita tidak hanya bicara Alkitab, saudara. Saudara tahu enggak, saudara bisa menemukan itu di Amsal berapa ya? Hikmat itu berbicara itu di mana-mana. Hikmat itu bicara Allah ya, firman Allah itu kita bisa temukan di mana-mana, di jalan-jalan, jadi di mana-mana. Saya ini saudaraku sering dapat hikmat. Tuhan, nanti kita akan belajar ya hikmat dari roh itu apa ya. Itu dapat itu ketika saya lagi, maaf ya, di jalan itu ya, lagi nyetir, tiba-tiba kayak dapat sesuatu pemikiran gitu saudara. Maaf ya, lagi naik Vespa ya, Vespa di kamar mandi. Vespa pagi-pagi sedang gitu. Nah, daripada ngelamun yang enggak ya, saya merenungkan, kok dapat sesuatu gitu. Jadi jangan kita berpikir, saya dapat hikmat Allah itu ketika di gereja saja. Ketika saya lagi ngulik Alkitab saja, enggak. Ketika kau lagi sekolah, ketika kau lagi bekerja, Tuhan itu hadir di mana-mana. Dia maha hadir, amin saudaraku. Omnipresent, maha hadir, Immanuel, beserta umatnya. Ketika dimanapun Anda ada, Allah ada. Di sekolah engkau bisa menemukan Allah ketika kau belajar. Jadi jangan membatasi Allah. Ada amin saudaraku? Ada, kalau ada amin. Amin, amin. Ada amin? Ada Pak. Nah, tapi ternyata bahkan kitab suci pun orang tidak nemukan, ini kan celaka gitu loh. Berarti dia membatasi Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka gagal menemukan Kristus. Padahal kitab suci berbicara tentang aku, kata Yesus. Terus pemimpin-pemimpin Romawi, ya Pontius Pilatus, Raja Herodes itu pemimpin-pemimpin semua, saudara. Orang-orang top semua, kuat-kuat semua. Sampai tanya, apakah kamu raja orang Yahudi? Pontius Pilatus tanya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus kalau mau manggil 12 itu bukan 12 malaikat ya, itu terjemahnya kurang tepat ya lah. 12 legion ya, angelos. Jadi malaikat 12 legiun. Legiun itu satu legiun itu mungkin bisa 1000-an ya. Ribuan itu. Lah itu 12 legiun itu berlaksa-laksa ngeruduk kalau mau sebenarnya. Makanya saya ngomong kerajaanku bukan dari dunia ini, enggak paham. Ya pemimpin dunia enggak paham gitu. Ya. Bahkan para murid pun waktu itu enggak paham kan. Saya sudah khotbah minggu lalu, mereka melarikan diri ya, meninggalkan Yesus, bahkan mereka kecewa, sempat kembali ke, itu panjang kalau ceritain itu ya. Sampai waktu Yesus naik ke surga pun mereka masih tanya, maukah engkau memulihkan, itu kisah Rasul itu ya, kerajaan bagi Israel ya. Yesus ngomong itu bukan waktumu, kamu enggak perlu tahu saat, yang penting kamu tunggu kuasa Allah di Yerusalem ya, diperlengkapi, nanti akan jadi saksi segala macam itulah. Jadi inilah, karena tidak mengerti, makanya hikmat dunia ini akan gagal untuk mengerti pikirannya Allah. Saudara tidak bisa pakai itu. Nanti saudara akan lebih mengerti ya. Ya, terus ayat 9 minggu lalu sudah ini ya saya sampaikan. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua disediakan Allah bagi yang mengasihi Dia. Ya, ini kan ternyata enggak hanya bicara berkat, kita kan sering cuplik ayat ini ya, untuk berdoa janji Tuhan berkat Tuhan. Ini sebenarnya bicara hikmat. Yang kamu mikir juga enggak pernah, denger hikmat ini juga enggak pernah, karena hikmat Allah tersembunyi, rahasia gitu saudaraku ya. Tapi itu akan dinyatakan kepadamu, akan bahkan timbul dalam hati pun enggak pernah, itu akan disediakan Tuhan gitu. Makanya Yesus pernah ngomong pada murid-muridnya, mereka kan orang-orang enggak terpelajar ya. Lain kali nanti saya juga akan mengajarkan ini juga ya. Mungkin tahun depan ini saya akan mulai atur nanti pelajaran-pelajaran itu. Saudaraku, waktu itu para murid ini kan, para rasul ini kan orang-orang sederhana, banyak orang tidak berpendidikan, nelayan. Tapi itu mengherankan, waktu itu kisah para rasul mencatat ya, para imam-imam kepala, orang yang berpendidikan, orang-orang yang pinter, ya heran dan takjub. Itu kisah rasul berapa itu? 4. Apalagi waktu itu Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya di gerbang bait Allah, emas dan perak tidak ada padaku, aku ini bukan orang kaya. Para rasul itu bukan orang kaya. Aku duit itu enggak punya, duit orang gabek gitu. Pinter juga enggak. Nanti itu mereka waktu di sidang ya, tahu enggak di sidang itu gara-gara apa? Gara-gara nyembuhkan orang sakit loh. Aneh kan? Dunia itu loh akalnya tuh di mana? Orang sakit, lumpuh, bertahun-tahun ngemis di pintu gerbang bait Allah,
tiba-tiba enggak tahu ke waktu itu kok bisa ketemu Petrus, ya mungkin karena gede kan, bisa ketemu saat itu aja. Dan minta pada Petrus, Petrus digerakkan Roh Kudus, berkata, lihat mata saya. Ini enggak duit-duit. Mejen, enggak punya uang. Ya, mau mejen apa bahasa Cina? Oh, Mei Yujen, wah pinter Mas Yugen. Enggak punya uang aku ya. Tapi yang aku punya, Yesus Kristus. Dalam nama yang aku punya ini, nama yang berbeda. Bangun, berjalan. Bangkit sudah. Gempar itu. Karena orang tahu dia ini orang lumpuh. Wah, akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Kesempatan Petrus berkhotbah. 5.000 ya. Wah, taubat. Ngamuk imam yang paling panggil. Kamu memberitakan dengan kuasa apa gini? Wah, akhirnya Petrus khotbah lagi tuh. Ini khotbah berapa ya? Saya lagi ngumpulin ini khotbah Petrus ya di Kisah Para Rasul. Luar biasa. Kan lagi belajar Petrus saya ini. Mendalami ya. Itu sampai mencengangkan ini imam-imam kepala. Ya, orang-orang penguasa-penguasa disebut dunia waktu itu. Itu orang pinter semua, termasuk Gamaliel itu kan. Itu sempat menengahi karena mereka, kamu dengan kuasa mana? Siapa yang memberi kamu otoritas? Kok bisa seperti ini gitu? Ini kuasanya Yesus yang kamu salibkan itu. Tambah kaget mereka. Dia masih hidup gitu. Dan ini buktinya dia hidup. Wah, harus didebat singkat cerita. Yang luar biasa dicatat di situ. Para penguasa dunia, orang-orang pinter itu, ahli Taurat, orang tokoh-tokoh agama itu tercengang. Dari mana mereka bisa pinter seperti ini? Mereka kan nelayan, orang Galilea. Kalau saudara tahu orang Galilea, maaf ya, sekarang kayak orang Madura, orang pinggiran. Galilea itu daerah pinggiran gitu, saudaraku. Ya, apa bahasa Ibrani? Golilah, Goyim, apa gitu, pokoknya daerah pinggiran gitu. Kok pinter gini? Ya, kesempatan ngomong ini. Dan bahkan mereka lihat buktinya, orang yang lumpuh berjalan itu di sebelahnya ini. Udah terbukti. Itulah hikmat Allah, itulah kuasa Allah. Amin, saudaraku. Kristus adalah hikmat dan kuasa Allah. Minggu lalu itu kan khotbahnya. Oke, dan enggak pernah timbul, enggak pernah kamu apa tadi itu? Lihat mata, enggak pernah dengar, enggak pernah timbul dalam hati. Loh, kalau Tuhan bekerja, makanya waktu itu Tuhan Yesus ngomong, nanti kamu akan diperhadapkan, udah diomongin, diperingatkan sebelum Yesus naik ke surga ya. Sebelum Yesus menderita di kayu salib, kamu nanti akan diperhadapkan kepada mahkamah-mahkamah agama. Mereka akan menganiaya kamu, mereka mengira mereka beribadah kepada Allah. Tapi kamu jangan takut. Pada waktu itu, Bapamu di surga akan menolong kamu berbicara. Lalu kamu, dan terbukti ya, luar biasa. Itu loh, enggak pernah lihat mata, enggak pernah dengar, enggak pernah timbul loh. Tiba-tiba, makanya itu kadang-kadang ilmu kefefet itu luar biasa. Saudara tiba-tiba sudah enggak tahu berbuat apa, ya. Apa itu? Yang tiada jalan lagu itu loh, apa? Tak ada lagi waktu terlambat. Itu pertama apa itu? Tuhan tak pernah berdusta. Itu awalnya itu apa? Itu kan menggambarkan keadaan itu ya. Itu. Jadi suatu keadaan yang mungkin kita kefefet. Saya mau tanya, Anda sering kefefet enggak, saudaraku? Sering banget. Apalagi zaman sekarang sering kepepet itu ya, kepepet. Yang sekolah juga sering kepepet. Waduh, ujian ini kok enggak belajar gimana? Oh, ilmunya apa? Nyontek itu hikmat dunia. Tapi kalau hikmat Allah, waduh Tuhan, ya apa ini? Apalagi kalau pilihan ABCD, saya nak Tuhan Yesus tolong. Enggak. Ya kadang-kadang kita dihadapkan satu pilihan ketika kita kepepet ya. Enggak ada jalan keluar. Apa tuh lagunya tadi kok? Saya ingat. Terkadang kita merasa, apa saudaraku? Tak ada jalan terbuka, berarti jalannya tertutup, buntu. Tak ada lagi waktu kepepet ini, kepepet tadi kan. Terlambat sudah. Waduh sudah, ini keadaannya seperti ini. Gitu, lah lanjutannya kan jawabannya kan Tuhan tak pernah berdusta. Ini janji Tuhan, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Ya selalu pegang janjinya. Apa saudaraku terus? Bagi orang percaya, bukan terlambat sudah ya, mujizat nyata. Waduh, dia mengerti, dia waduh dahsyat itu lagu itu. Kalau enggak ngalami kepepet, enggak ngerti rasanya pujian ini ya, dahsyat ini.
Mas juga sudah merasa kepepet ini masalah pasangan ini. Untuk mereka yang mengasihi dia. Lah, kita akan belajar 10 ya. Ini kan kemarin berhenti di situ ya. Kita akan baca ayat 10 sampai ini. Berapa ini? 16 ya. Langsung non-stop ya. 1 untuk dapat gambaran utuh, setelah itu saya akan jelaskan. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini tadi? Ayat 9 tuh, kamu akan mengalami apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan akan sediakan. Hikmat Allah yang tersembunyi ini, yang rahasia ini. Yang dunia saja, penguasa orang-orang top di dunia. Arkonton. Dunia ini tidak mengerti. Tapi itu disediakan bagi kemuliaan kamu. Gitu. Wah, ini kan yang tidak pernah lihat ini Tuhan sediakan. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Kita baca mulai ayat 10. 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi diajarkan oleh siapa? Roh. Tetapi manusia duniawi, inilah yang psikikos tadi ya, semuanya. Bukan sarkinos atau sarkikos. Tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Karena hal itu, jadi ini bukan manusia duniawi yang saya jelasin lagi ya, nanti aja ya. Gak sabar ya, ini bukan sarkinos, manusia daging memang jelas tidak mungkin. Ini psikisnya, jiwanya, kepinterannya ini tidak sanggup, itu loh bedanya. Maksudnya di situ. Saya bahasa Indonesia ini terbatas memang ya untuk menerjemahkan. Tadi saya sharing sama Mas juga, ada satu bahasa di Alkitab Yunani itu menerjemahkannya sulit. Memang di bahasa Indonesianya sulit mencari padanan ya. Nus nanti pada waktu Natal nanti sempat itu tentang kelahiran baru, nanti saya akan sampaikan. Nus diterjemahkan pikiran, kadang budi. Di sini juga kenapa diterjemahkan manusia duniawi gitu loh. Padahal ini manusia yang jiwani ya. Di situ dikatakan psikikos de anthropos ya. Psikikos de anthropos. Jadi psikikos itu fisik jiwani dari manusianya ini loh. Diterjemahkan manusia duniawi, tidak menerima. Kalau manusia duniawi jelas tidak saya terima. Tapi ini manusia yang pinter, jiwanya yang hebat, arkonton tadi, tidak dapat menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kurang pinter apa? Profesor, doktor, apapun. Selain profesor lebih tinggi sudah ada lagi ya, sudah mentok. Itu kalau bukan dari hikmat, bukan dari Allah, tidak sanggup menerima. Tapi manusia duniawi, manusia jiwani lebih tepatnya, ya, tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Karena hal itu baginya adalah, ini kenapa tidak bisa menerima? Bodoh. Karena bagi dia ini psikisnya lebih pintar. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab itu hanya dapat dinilai secara pneumatikos, hanya secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dinilai ini, bahasa aslinya itu juri, yang menjuriin ya. Justru habis ikut lomba ya, lama pengumumannya seminggu ya, jurinya banyak, yang ikut lomba banyak. Lomba nasional ya. Oke, dia menilai segala sesuatu tapi tidak dinilai oleh orang. Sebab siapakah yang mengetahui, baca sama-sama. Siapakah yang mengetahui apa saudaraku? Pikirannya Tuhan. Nah, ini nos itu ini, nun. Terjemahnya kan pikiran, nanti lain kali. Ini sebenarnya bukan bicara pikiran ya. Pikiran-pikiran yang sederhana itu ya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki apa? Pikirannya Kristus. Ya saudaraku ya. Oke, kita akan mulai bahas sedikit-sedikit ya. Ayat 10. Ayat ini karena ini menjelaskan, ini kan orang bertanya, mengapa? Jawabannya karena. Ya, mengapa Pak Agung jemblung lagi perutnya gede lagi? Karena ya banyak, makanya tambah banyak lagi ya gitu kan, ada karena. Ini menjawab mengapa? Karena kepada kita Allah telah menyatakan.
Mengapanya apa? Di atasnya tadi, apa yang enggak pernah kamu lihat, enggak pernah kamu dengar, enggak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Tuhan gitu loh. Ya itu yang tersembunyi dan rahasia itu disediakan bagi kamu. Mengapa? Kan gitu kan. Mengapa itu kok kamu alami? Bahkan mengapa kamu kok nggak ngalami juga? Pertanyaannya. Nah jawabannya ini ya, tapi ini pertanyaannya mengapa kok sampai ada kemuliaan yang seperti itu bagi anak-anak Tuhan? Karena apa? Biasa sama, karena kepada kita Allah telah menyatakannya, lah ini masalahnya, menyatakannya oleh apa? Oleh Roh. Makanya judulnya hari ini hikmat oleh Roh. Saya bersyukur anak saya pinter, walaupun yang lebih pinter banyak, tapi ya lumayan lah. Tapi saya selalu ngajarin dia ya, oke, saya motivasi dia ya. Pinter enggak salah gitu ya. Psikikos. Manusia kan roh, jiwa dan tubuh. Ya, jangan cuma mengandalkan tubuhnya saja, sarkikos, jangan mengandalkan psikikosnya saja. Tapi ini tadi kita baca tadi apa tadi pneumatikos, psikikosnya kan sudah jiwanya. Pneumatikosnya, manusia rohnya ini juga harus. Nah ini yang penting, nanti kita belajar, ini kan manusia rohani tema kita tahun ini. Ini aja enggak selesai. Tahun depan enggak apa-apa diulang sambil nanti menuju ke manusia sempurna. Ya, itu nanti belajar tentang nus, ya nus itu tadi. Oke ya. Jadi kenapa kok ada hikmat yang mulia banget ini? Penguasa dunia yang orang top-top dunia aja enggak bisa ngerti ini. Gagal paham bahkan mereka menolak. Ya sampai ada ayat batu penjuru itu ya, batu dibuang tukang bangunan, ditolak tukang itu kan orang-orang top yang membangun, tidak bisa menolak, malah jadi batu sandungan buat mereka. Tapi batu ini dipakai menjadi batu penjuru bagi Allah untuk membangun rumah Allah, yaitu Kristus yang dimaksud. Makanya Allah itu menyatakan ini bisa dimengerti hanya oleh Roh. Yang dimaksud Roh ini Roh Allah, nanti saya tunjukkan. Sebab lah, kenapa disebut Roh ini adalah Allah? Jadi gini, singkat cerita, Anda bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Hikmat Allah yang membawa kepada kemuliaan ini, yang dunia hikmat manusia dunia sepintop arkonton pun tidak bisa memahami. Itu adalah dinyatakan Allah, diberikan Allah kepada kita anak-anaknya oleh siapa? Melalui apa? Oleh itu melalui juga artinya. Oleh apa? Melalui Roh. Katakan 1, 2, 3, Roh. Nah roh ini yang dimaksud roh Allah, dari mana? Memang kenapa judulnya, saya gini judulnya, kenapa hikmat ini saya jelaskan dulu. Hikmat dari roh atau yang berasal dari roh. Tidak saya sebutkan roh Allah, nanti kan ada nemukan juga ada roh manusia. Bahasa Yunani ini sebetulnya aslinya tidak ada huruf besar, maksudnya yang di Alkitab yang kita baca ini huruf besar, huruf kecil tidak ada.